Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kalau di bulan Ramadan itu ada kunut witir. Jadi antara kunut yang disunnahkan itu adalah kunut witir. Saya tidak mau bahas kunut subuh ya. Itu nanti ya, panjang ceritanya. Kalau kita baca di tulisannya Imam Nawawi ya suruh sujud sahwi kalau tidak kunut subuh. Tapi kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya kunut subuh itu bid'ah. Sehingga saya sampaikan saya tidak bahas kunut subuh. Karena memang itu para ulama pendapatnya seperti itu. Sehingga nanti malah panjang. Tapi kalau kunut witir itu hukumnya sunnah. Jadi, maka penting pula bagi kita untuk hafal doa kunut witir. Jadi penting untuk hafal doa kunut witir. Ada yang sudah hafal doa kunut witir? Alhamdulillah belum. Ya. Jadi doa kunut witir itu sama dengan doa pada saat orang-orang kunut subuh. Karena memang hadis yang dipakai untuk kunut subuh itu sebenarnya bukan hadis kunut subuh, tapi itu adalah hadis kunut witir yang dipakai dalam sholat subuh. Sehingga kalau teman-teman menghafalkan silahkan dan nanti bisa dipraktekkan di bulan Ramadan. Kapan itu bisa diterapkan? Nah, di situ ada ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai waktunya pada saat seseorang itu kunut. Jadi kunut bisa dikerjakan pada saat tanggal 15 ke atas. Silahkan tanggal 15 ke atas kalau bisa kunut untuk kunut. Karena ini termasuk di antara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kaget nanti kalau suatu saat karena teman-teman di sini tidak pernah kunut witir, kalau kemudian mampir di masjid yang lain 15 ke atas, kok di sana kemudian ada kunut witir. Itu adalah di antara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat witir itu bisa ditambahkan kunut. Lah kalau tidak kunut, ya tidak apa-apa. Karena ini hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Ini hukumnya adalah sunnah. Baik, Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kunut ini adalah satu hal yang selalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Maaf, untuk witir itu adalah salat yang selalu beliau kerjakan, baik di rumah, musafir, perang, sedih, susah, bahagia, kapanpun beliau selalu kerjakan. Itu berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah yang lain itu hanya dikerjakan pada saat beliau mukim, tidak dikerjakan pada saat musafir. Nah, jadi ada dua yang sholat tidak pernah beliau tinggalkan, sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu sholat witir sama sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan. Baik. Sampai di sini ada soal, ada persoalan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada, maka saya cukupkan sampai di sini untuk variasi sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini boleh dikerjakan sendiri maupun boleh dikerjakan berjamaah. Kedua-duanya ada contohnya. Jadi Rasul pernah mengerjakan sholat berjamaah, pernah di masjid, pernah di rumah, sehingga tidak jadi soal sholat malam itu sendiri atau berjamaah di rumah atau di masjid. Tetapi saya hanya menghimbau kalau kita berat sholat sendiri maka sholat berjamaah. Kalau berat sholat berjamaah di rumah
maka sholat di masjid. Maka kerjakan bagi kita yang mudah bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada para Nahdlatul Hati Coro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustadz Mujiman yang telah menyampaikan materi malam hari ini.